Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, seperti biasa untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan dirijennya dipimpin untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap, gerak. Nanti untuk gambarannya kalian bisa membuat suatu aplikasi
Java. Library-nya menggunakan kelas grafik seperti itu ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian semuanya nanti tujuannya agar bisa merancang dan membuat suatu tampilan desain menggunakan kelas grafik dalam pemrograman Java. Jadi itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Perlu Bu Iza ingatkan lagi bahwa kita pada era sekarang ini teknologi semakin berkembang, ya anak-anak ya. Teknologi semakin berkembang. Jadi semua lini kehidupan hampir semuanya sudah beralih ke sistem yang terkomputerisasi. Maka dari itu manfaat kita dalam pembelajaran pemrograman ini agar kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk kita ke depannya. Yang nantinya apa? Nantinya kita bisa mengaplikasikan, menerapkan aplikasi yang kita buat untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalkan pada bisnis usaha semuanya sudah beralih ke sistem terkomputerisasi. Karena apa? Dari segi efisiensi waktu, kemudian dari segi backup data, kemudian dari segi pencarian data. Beda lagi dengan sistem yang manual. Seperti itu ya. Jadi manfaat kita dalam mempelajari tentang teknologi, karena teknologi semakin berkembang, jadi kita harus bisa memanfaatkannya. Apalagi pada era sekarang ini. Itu ya anak-anak ya. Baik. Untuk sebelum masuk dalam materi, Bu Iza ingin kalian fokus dan konsentrasi terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi Bu Iza ini nanti kalian pikirannya tidak kemana-mana, tidak ada beban pikiran yang mengganggu kalian belajar pada pagi hari ini. Itu ya anak-anak ya. Kita sama-sama latihan untuk bisa konsentrasi ya. Jadi nanti biar ilmu yang kita terima bisa kita dapatkan dengan mudah, bisa kita serap dengan mudah. Karena kalau kita kebanyakan beban pikiran, nanti kita akan sulit untuk konsentrasi. Itu ya anak-anak ya. Silakan duduk yang rapi. Pastikan kalian duduk dengan nyaman, tidak ada yang mengganggu di pikiran kalian ya. Duduk yang rapi, pastikan kalian rileks, kalian nyaman. Silakan badannya ditempelkan pada kursi. Semuanya pastikan kalian rileks, duduknya pastikan kalian nyaman, tidak tegang. Kemudian setelah itu silakan ditutup matanya. Tutup mata ya. Tarik nafas pelan, kemudian keluarkan. Tarik nafas pelan, keluarkan, dan ulangi berkali-kali hingga nanti mengikuti instruksi yang bisa berikan ya. Lepaskan semua beban pikiran kalian yang mungkin tadi pagi belum sarapan, kemudian yang mungkin tadi pagi masih banyak pertengkaran dengan keluarga, banyak masalah dengan orang tua, banyak masalah dengan saudaranya. Lepaskan semua beban pikiran kalian itu. Yang tadi malam belum belajar, belum mengerjakan tugas, lepaskan semua beban pikiran kalian. Yang seusia kalian sudah punya pacar, mungkin banyak masalah di kalian, lepaskan semua beban pikirannya. Bayangkan bahwa suatu saat kalian akan menjadi anak yang tercapai cita-citanya, menjadi orang yang sukses, bisa membanggakan kedua orang tua kalian, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tanamkan dalam hati kalian bahwa hari ini aku harus mendapatkan ilmu. Aku datang ke sekolah untuk mencari ilmu, dan ketika aku pulang, aku mendapatkan perubahan. Tarik nafas, keluarkan. Tanamkan dalam pikiran kalian, nikmati semua yang ada
Jadi kita dalam membuat suatu grafik itu menggunakan metode Paint yang mempunyai parameter
grafix G digunakan. G adalah objek konkret superclass dari kelas abstrak grafik. Jadi dalam membuat suatu bangun, memberikan warna pada suatu objek grafik, kita memerlukan metode find yang mempunyai parameter grafix G. G-nya tersebut yang akan selalu dipanggil dalam pembuatan suatu bangun atau pembuatan suatu objek grafiknya. Kemudian, kelas grafik itu mempunyai banyak metode untuk menggambarkan string, garis, dan juga berbagai bentuk bangun. Kita dapat memanggil metode-metode tersebut menggunakan variabel acuan G yang mengacu ke objek kelas grafik yang merupakan parameter dari metode find dan find komponen. Jadi kita bisa menggunakan suatu tampilan grafik itu menggunakan metode find yang mempunyai parameter grafik G yang nantinya untuk membangun suatu objeknya kita menggunakan metode-metode yang dipunyai oleh kelas grafik. Kemudian metode-metode pada kelas grafik. Nah, grafik itu mempunyai banyak metode ya yang digunakan untuk membangun suatu objeknya tersebut. Yang pertama di situ contohnya ada metode drawString yang mempunyai parameter string str, integer x, integer y. Yang digunakan untuk apa metode drawString itu? Untuk menggambarkan string dengan posisi atau koordinat yang ditentukan oleh x dan y. Nah, untuk menentukan x dan y itu merupakan koordinat jarak dari frame. Untuk yang x perlu kalian pahami bahwa untuk koordinat x ya, x itu dari kiri ke kanan. Jadi untuk menentukan koordinat itu nanti kita menggunakan angka ya untuk menentukan koordinatnya. Ketika kalian menentukan koordinat x, jadi kalian menentukan jarak dari frame dari kiri ke kanan. Semakin besar angka yang kalian buat di koordinat x, maka di grafiknya atau objeknya itu akan semakin ke kanan. Kemudian semakin kecil angka yang kalian berikan pada koordinat x, maka objek grafik akan semakin ke kiri. Kemudian yang untuk koordinat y, koordinat y itu menentukan jarak dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah frame. Jadi ketika koordinat y-nya kalian berikan angka yang besar, maka dia akan semakin ke bawah. Kemudian jika koordinat y kalian berikan angka yang kecil, maka posisinya akan semakin ke atas. Kemudian metode yang kedua yaitu drawLength. DrawLength tersebut mempunyai parameter integer x1, integer y1, integer x2, dan integer y2. Itu digunakan untuk menggambarkan garis dengan posisi pertama x1 dan y1 dan titik kedua yaitu x2 dan y2. Untuk menentukan posisi DrawLength tersebut ya, untuk integer x1 dan y1 itu mempunyai fungsi yang sama dengan drawString ya, yaitu menentukan frame, jarak dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Kemudian untuk x2 dan y2 itu menentukan letak kemiringan suatu garisnya. Dia akan terletak mengarah ke mana? Nah, itu akan ditentukan oleh x2 dan y2. Kemudian drawRect, metode drawRect itu mempunyai parameter koordinat x, y, kemudian lebar dan tinggi. DrawRect tersebut digunakan untuk menggambarkan persegi panjang dengan sudut kiri ditentukan oleh x dan y, serta lebar dan panjang ditentukan oleh width dan height. Jadi ketika kita akan membuat suatu bentuk persegi atau membuat suatu bentuk kotak ya, itu bisa menggunakan metode DrawRect ini. Kita tinggal menentukan koordinatnya, koordinat dari x dan y serta lebar dan tingginya mau dibuat seberapa. Kemudian untuk metode FillRect juga mempunyai parameter yang sama dengan DrawRect. Perbedaannya yaitu untuk menggambarkan persegi panjang berwarna. Ya, kalau FillRect berarti fill artinya mengisi, sudah ada warnanya ya, sudah terisi. Tapi kalau DrawRect itu suatu persegi atau bentuk kotak yang belum ada warnanya. Itu merupakan pembedanya dari metode DrawRect dan FillRect. Untuk parameternya sama. Jadi menentukan integer x, integer y, lebar dan tingginya. Kemudian drawOval.
saja draw oval itu digunakan untuk membuat suatu bangun lingkaran, ya. Lingkaran lonjong atau bisa dibuat dalam bentuk lingkaran yang full, ya, bukan lingkaran lonjong tapi lingkaran yang full. Dengan panjang dan lebar ditentukan oleh width dan height. Jadi ketika ingin membuat suatu lingkaran yang tidak lonjong, untuk lebar dan tingginya bisa kita setting sama agar dia bisa seimbang, ya. Sudut kiri atas yang melingkar berada pada koordinat X dan Y. Kemudian fill oval. Ini masih sama, ya. Kalau untuk draw round right sekarang, draw round right ini juga mempunyai parameter yang hampir sama dengan metode sebelumnya. Kalau draw round right ini ada integer X, integer Y, integer W dan D. Kemudian di tambahan ada integer ARC width, integer ARC height. Yang gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat suatu bentuk sudutnya. Sudutnya menjadi sudut yang melingkar, ya. Perbedaannya dengan draw rect dan fill rect itu apa? Kalau menggunakan draw round rect itu sudutnya bentuknya melingkar, bukan sudut yang tajam. Jadi ketika kalian ingin membuat suatu objek dengan sudut yang tajam, jangan menggunakan draw round rect. Tapi ketika kalian ingin membuat sudut yang melingkar, bisa menggunakan draw round rect untuk sebagai metodenya tersebut. Kemudian fill round rect ini sama dengan draw round rect, hanya saja fill round rect ini mempunyai keistimewaan yaitu dia berwarna, ya. Kalau ada metode yang terdapat fill, terdapat kata fill-nya di depan, berarti artinya dia merupakan metode yang nanti objeknya akan menjadi objek yang berwarna. Kemudian draw 3D rect itu digunakan untuk membuat suatu objek 3D, ya. Integer X, integer Y, integer W dan D. Kemudian boolean. Boolean itu merupakan suatu tipe data, ya, yang dimana nanti hasilnya yaitu true dan false, ya. True itu artinya nanti akan ditampilkan. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan boolean, ya. Kemudian fill 3D rect. Fill 3D rect ini juga membuat suatu objek 3D, ya, membuat suatu objek 3D persegi atau kotak yang nantinya dia juga ada parameternya sama seperti draw 3D rect, hanya saja pembedanya yaitu berwarna dan tidak berwarna, seperti itu. Kemudian ini adalah langkah-langkah pembuatan kelas grafik, ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan untuk pembuatan kelas grafik ini yaitu kalian menggunakan library yang disediakan oleh Java dengan mengimport komponen-komponen AWT seperti yang ada di poin nomor 1. Importnya seperti yang Bu Iza telah jelaskan pada awal tadi, ya. Kita bisa menggunakan 4 library yang bisa kita gunakan untuk membangun suatu objek grafik. Kemudian yang kedua, kita tambahkan kodenya untuk menentukan frame-nya, ya. Jadi setelah kita mengimport library-nya atau mengambil library pada Java, kita membuat atau setting pada frame-nya. Yang pertama yaitu kita menentukan konstruktor kelas, ya. Di situ ada konstruktor main. Di situ didapat dari mana? Dari kelas main. Nama kelasnya yaitu main. Nama kelasnya main, maka dari itu konstruktor kelasnya mengikuti nama kelasnya. Maka dari itu di situ ada konstruktor kelas main, ya. Di dalamnya kelas main itu yang pertama kali itu ada extend to panel, ya. Karena apa? Karena untuk membuat suatu bentuk objek grafik itu nanti akan ditampung oleh panel. Seperti kalian mendesain suatu aplikasi berbasis GUI menggunakan palet, itu juga ketika kalian akan menampung suatu palet-palet kecil, yang lain itu ditampung oleh panel. Maka dari itu membuat grafik pun juga seperti itu. Kita grafiknya akan ditampung oleh panel. Maka dari itu mengextend panel. Kemudian di dalamnya konstruktor kelas, di dalamnya main, konstruktor main itu terdapat set background color, ya. Jadi kita setting warnanya terlebih dahulu sebelum membentuk suatu bangunnya. Kita harus setting akan diberikan warna apa, ya. Jangan khawatir bahwa Java sudah menyediakan banyak warna di dalam library-nya. Ketika kalian menuliskan color,
titik. Nah, itu akan muncul banyak library warna oleh Java yang bisa kalian gunakan. Kemudian setelah itu terdapat main method. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan main method, ya, yang ada public static void main. Di dalamnya main method itu terdapat settingan frame dan terdapat objek dari kelas yang dimana digunakan untuk mengeksekusi suatu program. Perlu kalian ingat kembali bahwa program Java itu ketika mengeksekusi yang dipanggil selalu yang berada di dalamnya main method. Selama dia tidak ada main methodnya atau tidak berada di dalamnya main method, maka juga tidak akan dieksekusi, ya. Jadi settingan untuk kelasnya dan juga untuk frame-nya kita berikan di dalamnya main method. Yang pertama yaitu kita langsung saja membuat objek frame, ya. Frame kemudian diberikan objek F1 sama dengan new frame, yang artinya dia adalah instansiasi objek dari frame atau membuat suatu objek frame. Frame itu bisa dipanggil langsung karena apa? Karena kalian sebelumnya sudah mengimport Java awt frame, maka dari itu secara otomatis kalian bisa memanggil frame-nya. Itu ya. Kemudian yang kedua, kita membuat objek dari kelasnya. Karena kelasnya tersebut bertuliskan main, maka kita membuat objek atau instansiasi objek kelasnya langsung saja memanggil main. Kemudian nama variabelnya di situ adalah mn sama dengan new main. Jadi dua objek frame. Jadi satu objek frame dan satu objek main, terdapat dua objek yang sudah terbentuk, ya. Kemudian setelah itu kita setting untuk memanggil variabel dari frame-nya agar dia membentuk suatu frame, yaitu dengan memanggil f1.add yang artinya menambahkan dalam kurung nm, yaitu variabel dari kelas, ya, variabel dari main-nya itu. Yang artinya apa? Jadi kelas main itu ditaruh di letaknya frame, ya, ditaruh di dalamnya frame. Kemudian untuk setting ukurannya, yaitu kita panggil variabel frame-nya f1 set size, yang artinya apa? Untuk setting ukurannya di situ mempunyai ukuran 600 dan 500, yaitu artinya lebarnya adalah 600 dan tingginya 500. Kemudian f1 set visible, yaitu untuk menampilkan suatu frame-nya itu. Set visible dalam kurung true, yang artinya akan ditampilkan. Jadi ketika kalian menjalankan suatu programnya ini, maka akan tampil seperti gambar di bawah, di sampingnya, ya, akan membentuk suatu frame yang mempunyai warna siang atau biru muda. Kemudian langkah yang kedua yaitu kalian menambahkan metode find, ya, menambahkan metode find di dalamnya blok program. Setelah kalian setting semua ukuran frame dan juga setting pada kelasnya, kalian buat metode find, yaitu memanggil metode find, metode untuk menggambarkan suatu grafik. Metode find dalam kurung graphics G, acuannya graphics G, itu ya. Kemudian kalian tinggal memanggil saja variabel G-nya tersebut, karena G merupakan acuan untuk memanggil suatu objek, ya, membentuk suatu objek. G set color, ya. Ketika kita akan membuat suatu bangun, maka yang selalu kita panggil adalah objeknya, yaitu G-nya tersebut, variabelnya atau variabelnya. G set color dalam kurung color.blue, yang artinya kita akan memberikan warna biru. Kemudian untuk membuat bangun suatu bentuk, yaitu langsung saja memanggil metodenya. Dengan cara apa? Memanggil variabelnya atau objeknya G tersebut, G dot fill rect, kalau memang mau membuat satu bangun bentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian diberikan koordinat-koordinatnya. Ya, setelah itu kalian latih, maka akan menjadikan suatu objek bentuk persegi yang berwarna biru. Kemudian setelah itu menambahkan kode program untuk membuat atap rumah, karena rencananya ini membuat suatu kelas grafik dengan tema rumah, ya toh.
Dengan atap yang berbentuk segitiga, kita bisa menggunakan fill polygon metodenya. Ya, dengan cara apa? Yang pertama kita harus setting warnanya. Jadi ketika kita akan membuat satu bentuk, yang harus selalu kita setting adalah warnanya. Kemudian kita berikan sintaksnya untuk menentukan integer x dan y yang masing-masing mempunyai titik koordinat berjumlah 3. Jadi koordinatnya harus ada 3. Nanti kalian bisa men-setting sesuai dengan keinginan kalian, ya. Kemudian dipanggil g.fill polygon karena fill polygon bisa membentuk suatu segitiga. Bisa dipahami ya? Bisa. Dalamnya fill polygon tersebut terdapat parameter x, y dan 3. Yang artinya 3 tersebut adalah titik koordinat dari suatu segitiga. Kemudian langkah-langkah pembuatan kelas grafik selanjutnya yaitu kita memberikan bentuk matahari, objek matahari. Yang harus kita gunakan yaitu kita bisa menggunakan fill oval sebagai metodenya karena fill oval tersebut membentuk suatu lingkaran seperti itu. Jadi bisa dipahami ya anak-anak, ketika kalian akan membuat suatu objek yang harus disetting yaitu warna, kemudian bentuknya. Bisa dipahami ya? Bisa. Dan ini merupakan contoh gambaran kelas grafik, ya. Nanti kalian bisa membuat yang jauh lebih bagus dari ini, harapannya Bu Iza, ya. Ini juga terbuat dari kode program serta metode-metode yang terdapat pada kelas grafik yang menjadi suatu tampilan utuh, menjadi suatu tampilan gedung misalkan, kemudian tampilan kendaraan, tampilan orang seperti ini. Nanti kalian bisa memanfaatkan metode-metode pada kelas grafiknya itu. Oke, selesai untuk pembelajaran materinya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Baik, pada materi tersebut menggunakan parameter dari G. Apakah variabel G tersebut dapat diganti atau sudah paten variabelnya? Ya, baik sekali. Untuk parameter grafik G-nya tersebut merupakan acuannya ya, merupakan objek atau variabel dari grafiknya. Yang gunanya untuk apa? Gunanya untuk memanggil suatu warna yang nanti ketika kita akan men-setting warnanya, dan G-nya tersebut dipanggil untuk memanggil metodenya. Misalkan dia itu variabelnya nggak harus G, bisa saja misalkan A atau B atau sesuai dengan keinginan kalian. Jika variabelnya A, maka A tersebut yang harus selalu dipanggil dalam membentuk suatu objek dan selalu dipanggil dalam menentukan warna. Jadi disesuaikan saja, ketika variabelnya A ya harus dipanggilnya adalah A. Jadi dia tidak paten harus G. Bisa dipahami ya? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Iya, silakan. Dalam materi tersebut terdapat metode main yang terletak di bawah kamu kelas dan sebelum main metode. Metode main terdapat set background. Nah, itu didapat dari mana set background yang terdapat dalam main metode? Baik. Untuk konstruktor main tersebut didapat dari nama kelasnya ya. Nama kelasnya tadi dinamai oleh main. Terdapat nama kelasnya yaitu main. Jadi konstruktornya mengikuti nama kelasnya. Ketika nama kelasnya itu misalkan grafik studi, maka konstruktornya juga harus mengikuti grafik studi yang dijadikan sebagai metode di dalam tersebut. Jadi langsung saja memanggil nama kelasnya, kemudian diberikan tanda metode, ya, simbol metode. Metode disimbolkan oleh buka huruf dan tutup huruf. Jadi langsung saja dipanggil nama kelasnya untuk dijadikan konstruktor kelas. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau begitu, Bu Iza bagi menjadi 2 kelompok ya. Mungkin kelompok kanan ini kelompok yang nanti bisa menggunakan pembelajaran modul ya. Nanti bisa akan share di grup kelas kalian. Dan kelompok kiri nanti mungkin bisa belajar dengan video ya, yang nanti akan bisa share link videonya. Itu ya anak-anak ya. Bisa akan share videonya dan juga modulnya. Silahkan nanti dibuka, bisa share di kelas kalian.
Dan kalian juga bisa belajar menggali informasi ya dari berbagai sumber. Ini Bu Iza sudah siapkan link untuk websitenya yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Bebas kalian mau menggali informasi dari mana saja ya. Kemudian setiap kelompok modul maupun kelompok yang video, silakan kalian membuat kelompok kecil yang berjumlah 4-5 orang. Silakan bergabung dengan kelompoknya yang berjumlah 4-5 orang. Silakan dibentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang. Silakan bergabung, boleh bergabung sekarang. Silakan bergabung. Boleh bersinggungan dengan teman-teman yang lain ya. Silakan. Terdiri dari 4-5 orang. Modulnya sudah bisa share ya, silakan dibuka. Modul sudah bisa share, silakan dibuka. Dibentuk 4-5 orang ya. Sudah membentuk kelompok ini? Sudah. Oh, sudah. Ini kelompoknya sekarang. Sudah membentuk kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya, maksudnya seperti itu. Silakan bergabung dengan kelompoknya, membentuk suatu diskusi nanti karena akan ada tugas diskusi ya. Tugasnya yaitu kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian, kelompok kecil ya maksudnya. Itu membuat suatu rancangan kelas grafik yang akan kalian gunakan ya, yang akan kalian buat. Kira-kira kelas grafiknya akan kalian buat tampilan seperti apa. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya dan nanti akan dipaparkan ya. Nanti hasil diskusinya akan bisa paparkan. Jadi akan bisa tunjuk salah satu kelompok mungkin untuk memaparkan hasil diskusinya. Jadi silakan sekarang berdiskusi dengan teman sekelompoknya, kelompok kecil. Boleh di tempat atau di bawah juga tidak apa-apa. Ya, silakan bersinggungan. Boleh bersinggungan. Membentuk. Silakan berdiskusi. Kelompok video, silakan berdiskusi dengan temannya, membuka video tutorialnya. Silakan berdiskusi. Ini kelompoknya mana? Ini berempat. Ya. Jadi kalian silahkan menggali banyak informasi tentang kelas grafik ya. Nanti akan dipaparkan, kira-kira kalian akan membuat suatu tampilan grafik seperti apa. Dicatat saja ya. Silahkan didiskusikan.
nanti. Karena nanti setelah ini akan ada tugas praktikum ya. Jadi kalian menentukan dulu kira-kira rancangannya seperti apa. Kira-kira mau membuat apa ini? Bertema kemacetan. Berarti kalau kemacetan itu ada sebabnya ya. Berarti di dalamnya grafik nanti akan berisi gambar seperti apa itu? Oh, ada pohon yang tumbang, kemudian akses jalan tidak ada karena tertutup oleh pohon tersebut. Oke, bagus, menarik. Jadi nanti ada banyak kendaraan ya yang di situ. Berarti kira-kira akan menggunakan metode apa? Di sini sudah disebutkan banyak metode yang bisa kalian gunakan. Metodenya menggunakan apa saja. Untuk membuat suatu tampilan apa? Pohon itu nanti akan menggunakan metode apa? Tampilan pohon-pohonnya pohon apa? Jadi harus menghasilkan dulu. Kemudian untuk apakah ada orangnya di situ di dalamnya grafisnya itu yang terlihat dari kaca mobil misalkan atau bagaimana kira-kira? Dituliskan saja karena macet, kemudian mobil. Berarti ada hujannya ya? Jadi ada hujannya. Hujannya kalian akan menggunakan metode apa itu? Yang untuk membentuk suatu hujan. Fil opal. Kelihatan berarti ada anginnya nanti. Angin untuk membuat suatu angin. Kan hujan lebat itu pasti ada anginnya, betul? Kira-kira untuk membuat suatu angin bisa. Oke, untuk membuat suatu angin mungkin kalian bisa membuat suatu garis untuk horizontal, garis seperti ini. Dengan suatu garisnya saja, nanti dia akan disimbolkan sebagai angin yang menerjang apa namanya, menumbangkan pohon karena saking lebatnya anginnya itu. Kemudian nanti berikan hujannya. Dan awannya juga jangan awan yang gelap. Iya, awannya harus gelap. Karena kan hujan itu identik dengan mendung, enggak apa ya? Kalau pakai awan yang terang seperti ini kan nggak masuk. Seperti itu ya. Jadi metodenya ini mungkin untuk membuat suatu awan kalian bisa menggunakan metode fil oval. Ya, fil oval. Karena apa? Nanti metodenya karena awannya tersebut mau kalian berikan warna. Jadi kalau kalian menggunakan oval nanti dia tidak muncul warnanya. Jadi menggunakan fil. Itu ya. Nanti dibentuk-bentuk saja. Silakan didiskusikan kembali. Terima kasih. Iya. Ini akan membuat suatu tampilan seperti apa? Kalian akan membuat tampilan seperti apa? Kemudian metode yang akan kalian gunakan itu apa saja? Dan ceritanya nanti maksudnya mau dibuat seperti apa rancangannya? Dituliskan saja. Didiskusikan sama teman. Iya.
Jadi gambaran kalian kira-kira akan merancang suatu tampilan grafik seperti apa? Ya. Astagfirullahaladzim, Pak. Silakan didiskusikan. Waktunya kurang 3 menit lagi untuk mendiskusikan. Bagaimana kelompok ini mau membuat seperti apa? Ada kesulitan? Apa? Luar angkasa. Jadi itu kesulitan nggak? Nanti dipaparkan saja. Waktunya tinggal 3 menit loh ya. Kamu kelompoknya sini. Silakan berdiskusi. Ada kesulitan lagi? Tidak. Ikuti modulnya ya. Membuat rancangan. Jadi dilihat dari tutorialnya. Kira-kira tutorial rancangan apa yang akan kalian buat nanti. Tutorial itu sebagai apa ya? Memberikan inspirasi. Kira-kira ada referensi. Kira-kira tampilan seperti apa yang akan kalian buat? Boleh. Jadi boleh dengan berbagai sumber. Silakan dicatat saja ya, karena nanti akan dipaparkan. Satu menit lagi. Sudah selesai? Ya, baik kalau begitu Bu Iza akan memanggil salah satu kelompok ya. Jadi nanti yang Bu Iza panggil silakan memaparkan hasil diskusinya. Itu ya. Untuk yang pertama yang ingin Bu Iza lihat yaitu hasil paparan diskusi dari kelompok 1. Silakan dipaparkan hasil diskusinya, akan berdiri biar teman-temannya bisa tahu. Ya. Perwakilan dari kelompok 1 izin mengatakan diskusi kelompok kami. Dan di kelas kali ini, kelompok kami akan menerima pedesaan. Pedesaan. Yang mana akan terdapat beberapa objek, diantaranya rumah, 2 orang petani, dan sawah, sumur, dan bangsa hubungan. Pada tema kali ini, kami akan menggunakan banyak metode, diantaranya Field-Rec, 3D-Rec, Oval, Polygon, dan juga Drawstring. Tema akan kami buat dengan jumlah pixel, dengan beberapa perbuatan yang tersendiri, dan di geometris dan akan mencari warna dan sebagainya. Mungkin ada kelompok lain yang mau menyanggah atau memberikan ide terhadap kelompok 1 yang bertema pedesaan. Ya, silakan. Jika didengar dari beberapa objek yang tadi dipaparkan, saya memiliki saran untuk menambahkan objek matahari supaya dapat menumbuhkan suasana di pagi hari yang lebih cerah. Mungkin bisa dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih, saran akan kami tampung. Selanjutnya akan kami pertimbangkan terlebih Itu ya. Jadi mungkin saran dari kelompok lain atau dari temannya yang lain bisa
hujan. Karena hujannya lebat menumbangkan pohon yang mengakibatkan akses jalan tertutup. Jadi nanti ada kendaraan yang macet. Kami menggunakan metode fill oval, fill rek, dan fill poligon. Baik, mungkin ada sanggahan dari kelompok lain? Menggunakan tema apa? Kemacetan. Tema kemacetan. Ya. Terdapat seperti apa itu? Nanti untuk suasananya, suasana kemacetannya itu seperti apa? Terdapat pohon yang tumbang di jalan dan mobil yang banyak karena macet. Mungkin ada yang mau memberikan ide atau sanggahan pada kelompok kemacetan, silakan. Iya. Mungkin kalau tema kemacetan berarti ada hubungannya dengan transportasi. Iya. Bisa ditambahkan beberapa yang ada bis, ada mobil, juga cuma mobil aja. Ya. Gimana kira-kira? Jadi itu saran yang bagus sekali ya, karena kan di sekitar kita jika terjadi macet itu tidak hanya mobil saja yang berada di jalan, ya, bisa saja motor, kemudian truk, kemudian bis, seperti itu ya. Jadi tidak hanya mobil saja yang menjadi kemacetan. Mungkin bisa dipertimbangkan hasil apa namanya sanggahan atau ide dari temannya ini. Iya. Kemudian mungkin dari kelompok 2 mau memaparkan. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan diskusi dari kelompok kami. Setelah diskusi dengan kelompok kami, memutuskan membuat proyek grafik dengan tema taman bermain dan di dalamnya akan diisi dengan beberapa objek wahana dan objek lain-lain yang diperlukan. Pada proyek kami ini menggunakan metode-metode fill rek, fill oval, fill art, fill round rek, drawn, dan fill polygon. Mungkin ada sanggahan dari kelompok lain? Iya, silakan. Jadi setelah mendengar dari hasil diskusi kelompok 2, kalau tidak salah akan melanjut tema taman bermain, betul. Di sini saya akan memberikan saran untuk memasukkan beberapa warna agar bisa lebih colorful yang bisa menarik. Baik, terima kasih atas saran yang disampaikan. Untuk kedepannya akan kami pertimbangkan terlebih dahulu saran dari kelompok 1 agar proyek kami lebih baik dan lebih kuat. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian bisa merancang suatu tampilan desain yang akan kalian buat nantinya ya. Itu mungkin sanggahan atau ide dari teman-teman yang tadi memberikan ide bisa kalian tampung sebagai inspirasi kalian untuk melaksanakan praktikum setelah ini ya. Karena setelah ini masih ada tugas praktikum, juga kelompoknya masih sama dengan kelompok kecil yang metode belajarnya mungkin bisa menggunakan video tutorial maupun menggunakan modul yang sudah bisa share atau juga bisa menggali informasi dari website yang linknya sudah bisa berikan gitu ya. Untuk selanjutnya kalian bisa melaksanakan praktikum sesuai dengan apa yang sudah kalian paparkan, sesuai dengan rancangan kalian dalam merancang suatu tampilan grafis ya. Waktunya mungkin bisa berikan sekitar 15 menit ya untuk membuat suatu rancangan, membuat suatu tampilannya, mengaplikasikan suatu rancangannya itu tadi. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang untuk membuat proyeknya. Buat tampilan semenarik mungkin sesuai dengan keinginan kalian. Bisa bergabung sama kelompoknya ya. Oke. Ya, ayo silakan bergabung. Ayo silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan mulai membuat proyeknya. Ada kesulitan? Silakan. Jika ada yang ditanyakan.
Silakan di pos dulu. Kan di sini ada bisa mengikuti tutorialnya ya sebagai inspirasi. Sesuaikan dengan rancangannya tadi ya, sambil mempertimbangkan hasil canggahan dari temannya atau ide dari temannya guna untuk tampilan yang lebih menarik.
setengah negara. Sudah jadi. Sudah jadi. Oke. Lainnya ini sudah jadi. Sudah selesai. Sedikit lagi, ya, sedikit lagi diselesaikan. Sudah selesai? Sudah semua, baik kelompok video tutorial maupun modul? Sudah semua? Sudah semua. Kalau sudah semua, berarti kita lanjutkan untuk memaparkan hasil tampilannya ya. Mungkin nanti bisa ditunjukkan kepada teman-temannya yang lain, gitu ya. Baik, kalau begitu Bu Liza ingin menunjuk untuk nomor kelompok 3, silakan dipaparkan hasil tampilannya kepada
kita menggunakan fill polygon untuk membuat segitiga. Lalu atap rumah pun juga sama saja, kita menggunakan fill polygon. Lalu pada rumah kita menggunakan fill rack, serta memberikan efek outline kita menggunakan draw rack menggunakan warna hitam. Serta juga ada senar buka yang terbuat dari fill oval. Lalu juga ada bunga yang juga terbuat dari fill oval. Lalu ada matahari terbuat dari fill oval, dan juga ada cahaya yang bersinar dari matahari menggunakan fill oval juga. Lalu untuk awan sendiri kita menggunakan fill round rack untuk menciptakan awan yang tidak terlalu menyudut, menjadikan sudutnya tumpul selayaknya awan. Dan juga di rumah, di sebelah rumah juga terdapat garasi yang terbuat dari fill rack. Di pintu garasi sendiri terdapat efek pintu garasi menggunakan fill rack dari dua warna yang saling menumpuk. Sekian saja dari laporan. Bila ada kekurangan boleh saran. Mungkin ada yang mau memberikan saran atau sudah cukup dengan hasil yang ditampilkan oleh kelompok 3? Sekarang untuk kelompok 3. Suatu desain tampilan rumah. Ya. Kemudian bisa ingin melihat hasil tampilan dari kelompok 4. Kelompok 4 silahkan untuk menampilkan hasil grafiknya, diperlihatkan kepada teman-temannya. Silakan. Pertama, membuat awan yang membuat terdapat metode fill oval. Selanjutnya rumah terbuat dari metode fill rack. Atap rumah terbuat dari fill polygon, serta ada antena yang terbuat dari fill rack, serta ada pohon terbuat dari fill oval yang ditutup. Terus ada jenis hewan kelinci yang terbuat dari fill oval dan fill rack. Mungkin kelompok lain ada yang mau memberikan saran atau sudah cukup dengan tampilan dari kelompok 4? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok sudah membuat dengan tema rumah ya. Bisa ingin melihat tampilan dari kelompok 1? Silahkan ditampilkan hasilnya. Mungkin bisa dijelaskan dengan suara yang lantang ya, biar semuanya bisa mendengar. Baik, ini hasil kelompok kami. Di sini bertema penulisan, yang dimana ada background utama kami menggunakan fill oval untuk menggambarkan awan, kemudian fill polygon untuk gunung ini, dan juga penambahan matahari tadi yang bersandar itu menggunakan fill oval. Terus
pada objek rumah kami menggunakan fill predirect agar rumah terkesan lebih bervolume. Mungkin kelompok lain ada yang mau memberikan saran dari hasil kelompok 1, tampilan kelompok 1. Sudah cukup bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir, kita ini melihat hasil tampilan grafis dari kelompok 8. Silakan ditampilkan dan juga dijelaskan ya, dalam pembuatannya. Ini saya pernah menjelaskan. Kami di sini mengambil tema space atau wadah kasa, seperti kurang lebih seperti ini hasilnya. Mungkin bisa dicerahkan. Bisa dicerahkan ya. Nanti kalian boleh memberikan saran. Kurang lebih seperti ini. Apa bisa dijelaskan semuanya? Ini saya akan menjelaskan metode yang digunakan. Di sini cukup sederhana. Untuk metode yang digunakan cukup banyak menggunakan fill oval, yang dimana kita dengan memainkan gradasi warna di dalamnya. Semuanya ada planet atas surya seperti matahari, Venus, Mars, Bumi, dan sebagainya sampai Saturnus dan Venus. Semuanya cenderung memakai fill oval dengan metode oval, dan hanya sedikit memakai poligon di bagian loket. Selebihnya menggunakan global dan semua pilihan-pilihannya sudah memakai global. Jadi cukup sederhana ya. Kita hanya memainkan gradasi warna. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Mungkin ada yang mau memberikan saran untuk kelompok 8? Ya, silakan. Kalau terlalu berdesakan dan membuat space-nya membuat space-nya bertabrakan, sempit gitu. Yang itu yang di tengah-tengah itu yang di bawah astronom itu planet atau apa? Planet. Terlalu berdekatan dengan UFO-nya gitu. Dan ini kurang sempurna. Jadi kita menyempurnakan proyek ini. Sebenarnya ini untuk sinarnya menyinari dari sini. Ini adalah berbeda. Jadi untuk mengenalkan sebenarnya objek. Yang paling bawah itu mungkin satu bentuk objek bulan ya? Oh iya, bulan yang nanti terdapat sinar dari UFO-nya gitu. Mungkin sarannya lebih dikecilkan dan ditambah beberapa objek selain itu. Baik, akan berhubungan sama orang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Luar biasa sekali, kalian sudah bisa membuat suatu tampilan grafik yang cukup menarik ya. Tampilannya baik dari tema pedesaan, kemudian ada yang tema rumah, kemudian tema apa tadi luar angkasa ya. Jadi bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah memahami betul bagaimana teknik dalam membuat suatu tampilan grafik. Seperti itu yang anak-anak ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk mengetahui tingkat kepahaman kalian, Iza ingin kalian mengerjakan evaluasi tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi sudah melewati pembelajaran materi tentang kelas grafik, kemudian sudah melaksanakan perancangan, kemudian sudah membuat suatu tampilan grafik dengan praktikum. Pasti kalian sudah cukup memahami tentang materi kelas grafik menggunakan library Java. Baik, bisa akan share linknya di grup kelas kalian. Nanti kalian silahkan mengerjakan. Ya. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan ini. Silahkan, sudah bisa share linknya. Silahkan kalian kerjakan. It's time to begin your lesson study.
Silakan dari 29. Kurang 2 anak lagi. Ayo sudah kurang 2 anak lagi. Kurang 1 anak lagi. 32. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Absen papat nih. Oke, ini adalah hasil evaluasi kalian. Memuaskan sekali ya, hasilnya kalian mendapatkan nilai yang maksimal, yaitu nilai 100 keseluruhan. Berarti bisa menyimpulkan bahwa kalian pada materi ini benar-benar bisa memahami bagaimana cara merancang dan juga membuat suatu tampilan grafik menggunakan pemrograman Java. Itu ya. Baik, kalau begitu sebelum mengakhiri pembelajaran dari ini, bisa ingin kalian menyampaikan kira-kira apa yang dirasa sulit dan juga kesuksesan dari grafik ini, materi grafis ini. Kira-kira ada yang mau menyebutkan? Silakan. Menurut kelompok kami, kesulitannya adalah menentukan titik koordinatnya. Contohnya pada titik diagrama, saat kita menentukan titik koordinat yang diuji, karena kalau saat waktu dipanjangkan atau dipendekkan, harus menyelesaikan perbandingan angkanya agar bisa tepat. Sedangkan kesuksesan pada proyek ini adalah ketika kita mempunyai space yang cukup untuk beberapa objeknya, sehingga membuat tampilan tersebut membuatnya menjadi terlihat dan nampak lebih berwarna. Ya, karena kesulitan kita sebagai seorang calon programmer, kalau memang program error itu menjadi tingkat kesulitan kita ya. Misalnya kalau pada kelas grafik ini tingkat errornya itu seperti misalkan membuat suatu bentuk dengan tampilan yang kurang sesuai dengan keinginan kita dari segi koordinatnya, mungkin terbalik objeknya. Nah, itu merupakan tingkat kesulitan kita. Tapi kita bisa merasa senang dan merasa sukses ketika kita bisa memperbaiki error kita, ya, error dari programnya kita, sehingga menjadi program yang bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rancangannya. Begitu ya anak-anak ya. Dari kelas grafik ini kan tadi kalian sudah membuat suatu karya, hasil karya. Yang dimana untuk pengumpulan hasil karyanya nanti mungkin bagian metode modul mungkin bisa membuat suatu karyanya dengan dikumpulkan sebagai poster ya. Jadi untuk tampilannya itu dijadikan sebagai poster. Ya. Kemudian yang bagian metode video mungkin bisa mengumpulkan hasil karyanya berupa video. Seperti itu ya anak-anak ya. Dikumpulkan langsung seperti biasa dikirimkan ke user. Jadi ditunjukkan secara langsung saja, diberikan secara langsung. Itu ya anak-anak ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini mungkin ada yang mau menyimpulkan. Ya, silakan Reza. Jadi saya ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat membuat suatu tampilan desain animasi dengan menggunakan library dan metode-metode membentuk suatu objek pada Java. Betul sekali. Jadi pada pembelajaran kita hari ini yaitu kita sudah dapat merancang dan juga membuat suatu hasil karya berupa tampilan kelas grafik menggunakan metode-metode yang berada pada library Java. Seperti itu ya anak-anak ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi
kalian praktikumkan beberapa waktu yang lalu ya. Nanti, tapi kalau yang kemarin belum terdapat objek multimedia, tapi untuk pembahasan materi berikutnya, aplikasinya tersebut dipadukan dengan objek multimedia, diterapkan objek multimedianya dalam aplikasi. Itu ya anak-anak ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ditutup dengan berdoa. Siap gerak.